Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa kita lanjutkan dengan sedikit tausiah atau kuliah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kita inayah, memberi kita kekuatan untuk selalu beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. 2 hari yang lalu kita telah membahas tentang keagungan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Yang artinya adalah setiap pekerjaan, setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tadi terputus. Apanya yang terputus? Berkahnya. Dalam bahasa Arab berkah itu asalnya adalah barakah, barokah. Barokah itu mufradnya, sedangkan jamaknya adalah barakat. Barakat. Jadi dalam kehidupan itu yang kita cari itu adalah berkah. Kalau kita berilmu, yang kita cari ilmu yang berkah. Kalau kita diberi rezeki, yang kita inginkan adalah rezeki yang berkah. Kalau kita pun diberi umur, yang kita inginkan adalah umur yang berkah. Makanya setiap kita akan makan dan minum, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami berkah pada apa-apa yang Engkau beri rezeki kepada kami, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi kalau kita cari dalam tafsir Jamal, apa arti barakah itu? Dalam salam pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berkah. Apa arti berkah itu kira-kira? Bermanfaat mungkin maksudnya itu. Jadi kalau kita cari dalam tafsir Jamal, berkah itu artinya adalah definisinya subutul khairi ilahi fi syai'in. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi ada kebaikan pada sesuatu itu. Artinya apa? Kita jangan mencari sesuatu itu hanya pada zahirnya. Kalau pada zahirnya mah yang katuju di kita harato tu banyak atau seketik? Pasti banyak ada. Tapi belum pasti rezeki yang banyak itu berkah.
Makanya dalam doa kita baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita minta itu apa? Kebaikan. Di kebaikan itu bukan merujuk kepada zahirnya, tapi kepada maknanya. Yang kebaikan itu lum pasti sesuatu yang banyak. Atau yang banyak manusia salah sangko, salah paham. Kalau dia ada pilihan masalah rezeki, pastinya minta rezeki yang banyak, ya nah? Kalau bisa sebanyak mungkin. Baka kata pepatah Minang, bama koi keindak pulau. Dek ame, kame, dek padi menjadi. Jadi kalau dalam agama yang diminta itu harusnya bukan yang banyak, tapi yang berkah. Jadi yang maknanya di dalamnya itu ada kebaikan. Sebab kalau kita cari, boleh kita cari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Belum tentu rezeki yang banyak itu membawa orang kepada kebaikan. Bahkan sebagian manusia sewaktunya hidup sederhana, taat kepada Allah. Tetapi setelah dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti rezeki tadi tidak berkah. Terus dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan durhaka apabila nyolah melihat dirinya lah serba berkecukupan, nyolah kayu, nyolah merasa sukses, seolah-olah Tuhan tidak perlu lagi. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang Tuhan dibuang ke belakang. Jadi yang kita cari adalah keberkahan tadi itu. Apa itu rezeki yang berkah? Yang mencukupi, yang membuat kita hidup tenang, yang membuat kita hidup bahagia. Bahagia itu di mana tay? Di hati kita. Boleh kita cari, boleh kita buktikan bahwa rezeki yang banyak itu, kekayaan yang melimpah itu tidak menjamin kepada kebahagiaan. Buktinya di barat ada artis yang bunuh diri. Boleh kita cari di Google. Baik kira-kira artis itu kira-kira secara johara tuh sudah berlimpah kekayaannya nah. Tapi baru ke bunuh diri. Sabab mereka itu bunuh diri. Sabab depresi. Apa itu depresi? Tekanan batin, stres. Kalau kita pikir-pikir secara zahiriah, apa juga nanka di streskan. Itulah banyak. Apa natakana bisa di Bali, kamapai bisa, ingin pai tour traveling keliling dunia bisa, ingin beli apapun bisa, tapi merasukan kehampaan spiritual. Tidak ada warat dirinya pitih kalau kau contoh kini di Itali dalam medsos nak orang Itali kini manga membuang-buang pitih kabai. Tidak guna pitih ke kira ya. Dicoba campaan pitih. Payu angkin itu nak dembia ya. Di kami masih kurang di kampung. Jadi itu tadi rezeki yang berkah itu cukup apa yang kita butuhkan. Sebab dalam hidup itu dunia itu dewa hanya sekedar kebutuhan. Banyak mana ndak cukup, ndak sadang atau sakit mencukupi. Nah, mana kita cari? Banyak ndak cukup. Sakit tapi cukup kebutuhan awak. Pingin makan awak ada, minum awak ada, pingin rumah awak
Aduh, pingin kendaraan awak, aduh, pingin biaya untuk sekolah anak, aduh, cukup kali. Jadi itu yang berkah tadi itu. Jadi kalau kita cari memang hidup orang di kota itu secara zahirnya lebih daripada kita hidup di kampung. Tapi secara batinnya mungkin banyak kita di kampung itu lebih kaya pada orang di kota. Ini contoh di kota di Jakarta penghasilan orang 7 juta sebulan, itu contoh. 10 juta sebulan. Itu paling hidupnya disebut pas-pasan. Asal biaya hidup yang tinggi. Kita di kampung penghasilan 3 juta sebulan kadang-kadang cukup. Kita hidup tanam. Itu yang disebut dengan rezeki yang berkah. Lalu kata Nabi kita, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah yang dikatakan kaya itu dengan kaya memiliki harta benda, tetapi yang dikatakan kaya itu adalah kaya jiwa. Atau yang kaya jiwa tadi itu. Penghasilan kita cuma tidak tinggi, cukup untuk kebutuhan hidup awak. Kita bebas dari hutang, ya enggak? Kita tanam beribadah, kita sehat walafiat. Jadi kadang-kadang kita dengar orang ada penghasilannya puluhan juta, tetapi hutangnya lebih banyak loh lainnya kedua. Nah di zaman corona kini kok banyak orang-orang kaya yang pusing memikirkan hutang atau biaya hidup yang tinggi. Jadi manusia itu kalau kita lihat semakin tinggi penghasilannya, biaya hidupnya semakin tinggi. Kalau waktu hidup sederhana cukup otoy Avanza cukup, rentalnya cukup lah, itu pitam putih ya. Tapi kalau penghasilan lah tinggi lah jadi anggota DPRD tingkat 1 contohnya, apalagi anggota DPR pusat. Kalau Avanza oto bagi dikira, malu sama kawan dah, Avanza. Jadi itu kejadian. Jadi manusia itu sebenarnya yang membuatnya susah tadi itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Jadi kalau keinginan itu ibarat menimbun lawi, ibarat menimbun lautan. Tidak mau kue, semua merasa tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa sadar itu kata Nabi kita. Lau anna libni adam wadim minal mal labataga thaniya wa inkana thaniya labataga salisa la yamla'u jawfa bni adam illa turab. Seandainya bagi umat manusia keturunan Adam itu ada satu lembah yang penuh dengan emas, maka pastinya akan mencari lembah kedua. Pada lembah kedua pasti mencari lembah ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah. Bilolah bakalang tanah itulah cukup bau sinan kue kering sabut. Bilolah masuk ke liang kubur. Jadi keinginan itu selalu bersifat tomak, rakus. Jadi yang kita cari adalah keberkahan. Berkah ratu tadi itu. Kalau rezeki tidak berkah itu dapet mana rezeki itu kadang-kadang capek lo keluar balik. Jadi kalau kita cari dulu zaman sahabat Nabi itu memang ada sahabat Nabi namanya Sa'labah yang awalnya adalah miskin, minta ke Nabi maka didoakan menjadi orang kaya. Kata Nabi kita tidak usahlah minta jadi kaya untuk cukup, minta agar diberi kecukupan rezeki. Tapi karena Sa'labah kok sangat berambisi jadi orang kaya, akhirnya didoakan dek Nabi. Karena doa Nabi makbul, maka
Sa'labah tadi mulai batang anak kambing, berkembang biak, tidak cukup lagi di satu tengah padang, cari tengah padang yang lain. Akhirnya apa? Sa'labah mulailah hendak hadir lagi sholat berjamaah. Kemudian tidak lo hadir lagi sholat Jumat karena jauh sampai ngebalo kambing. Akhirnya Sa'labah lah kayu diutus sahabat meminta zakat. Sa'labah tadi tidak mengeluarkan zakat. Jadi itu diabadikan dalam Al-Quran. Nama itu orang yang salah niat. Waktu miskin awak kalau jadi kayu nanti awak akan jadi pemurah, awak akan jadi orang yang dermawan, bantu fakir miskin, ya enggak? Rajin ke masjid. Nah, kalau duduk awak nanti awak akan dakik dengan rakyat, awak akan bantu banyak program awak. Tapi kalau lah kayu nanti tadi lah lupa sudah. Nah, lupa kacang di kulit kalau gila panih. Ada itu contoh zaman sahabat Nabi yang meminta kayu. Jadi karena itu yang kita minta kepada Allah bukanlah kayu, tetapi rezeki yang berkah. Jadi kita baca doa dalam setelah selesai salat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil wa barakatan fir rizki, dan keberkahan di dalam rezeki. Jadi kalau rezeki kita lagi cukup, itu akan menimbulkan apa? Ketenangan di dalam hati kita. Kalaulah tenang hati awak tuh, itulah kayu. Orang yang kayu pun alun tentu dapat ketenangan jiwa tadi itu. Nah, jadi kalau dapat ketenangan jiwa itu awak itulah paling kayu awak di dunia. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rezeki yang berkah. Kalau rezeki kita berkah, hidup kita pun tenang, jiwa kita tenang, kita beribadah kepada Allah pun bisa khusyuk dan tenang. Jadi demikian kuliah subuh kita pagi itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi masalah keberkahan ilmu. Jadi saya lihat kan mudaratnya apa istilahnya ilmu nak berkah tau. Jadi dia kan banyak di tempat ilmu nak berkah kan. Jadi kau masuk masalah ilmu lah kena. Di ilmu yang berkah itu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada beramal. Jadi kalau kita lihat ilmu itu, banyak manusia itu yang berilmu tetapi tidak bisa membawanya kepada amal. Banyak orang yang sudah tahu bahwa salat itu hukumnya wajib, makanya setiap kali diulang-ulang, setiap ceramah ustaz, tuangku, guru di surau, di masjid masalah salat, agak orang sebagian itu lacuk dengar. Dari dulu lacuk tuh di ustaz menyampaikan salat itu wajib, alah tahu dari dulu. Bahkan diulang-ulang juga karena masih banyak manusia yang tahu tapi tidak mengamalkan. Kalau ditanya umat Islam pasti tahu, buat mayoritas enggak sholat itu hukumnya wajib, tapi masih banyak yang barik mendirikan sholat. Kalau dicari lo masalah yang dosa, perbuatan maksiat, semuanya manusia itu tahu bahwa kok terlarang, itu perbuatan dosa, tapi di karajuan juga. Itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada dalam satu syair, walaupun tidak pasti itu mungkin diambil dari hadis Nabi juga. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil watan. Orang yang berilmu dengan ilmunya, yang tidak mengamalkan ilmunya, diazab lebih dulu dari penyembah berhala. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu ilmu yang kita harapkan, ilmu yang berkah. Sakit ilmu bisa kita amalkan. Jadi kita berdoa kepada Allah, ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, bermanfaat untuk diri kita sendiri, bisa kita amalkan. Yang kedua, apabila ilmu tadi kita sampaikan ke orang lain itu pun juga
mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan mengalir pahalanya kawan. Jadi kalau kita caliak, kalau kita dari segi betapa besarnya pahala para imam-imam, ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu seperti Imam Syafi'i, menyusun mazhab Syafi'i, kini diamalkan orang ilmu yang disusun tadi itu. Setiap orang mengamalkan itu mengalir pahala. Para ulama, para guru-guru, contoh seorang ulama punya murid 100 orang, masing-masingnya punya murid lo 100 orang sampai ke bawah. Setiap ilmu yang diamalkan orang itu pahalanya akan mengalir. Jadi karena itu, itulah dari kita rancaknya, eloknya berdakwah, artinya mengajak orang kepada kebaikan. Ilmu yang ada di kita itu walaupun seketek kita sampaikan ke orang lain. Orang lain itu kalau menerima, amalkan, mengalir pahalanya ke Allah. Kalau orang lain tadi itu menyampaikan ke orang lain, maka akan menjadi pahala berantai. Jadi kalau seperti MLM ya, multi level marketing itu banyak ke bawahnya. Itu akan pahalanya akan naik kalau boleh. Jadi ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu yang tidak diamalkan berarti ilmu tadi tidak bermanfaat. Ini kan dari kajian lalu ya, ada satu ya, yang menganggap selain daripada pahamnya salah atau lain. Jadi yang ini kan, itu orang tuh ilmunya ilmu apa? Ilmu termasuk ilmu apa enggak? Jadi itulah dalam, kalau kita lihat di dalam Islam itu perbedaan pendapat itulah ada saja sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun lah ada perbedaan pendapat. Di perintah Nabi itu dipahami oleh sahabat dengan cara berbeda. Jadi perbedaan pendapat itu lumrah. Tapi kalau kita kaji perbedaan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama namanya perbedaan disebut dengan inhirafiyah. Apa itu inhirafiyah? Ada yang menyimpang. Jadi kalau masalah-masalah yang pasti dalam Islam itu ada orang yang berbeda, itu namanya inhirafiyah. Contohnya tuh, Allah itu satu esa, enggak? Kemudian ada orang Islam mengatakan Allah itu dua. Itulah jalai perbedaannya penyimpangan. Contoh lain, sholat wajib itu 5 kali sehari semalam. Ada loh orang berpendapat 6 kali contohnya, atau 2 kalinya contoh. Itu dah jelas penyimpangan, itu jelas salah. Jadi dalam masalah akidah, dalam masalah fikih ada hal yang pasti yang tidak boleh ada perbedaan di situ. Yang kedua, ada ruang untuk berbeda pendapat. Aku disebut dengan khilafiyah. Jadi di situ dalilnya itu tidak pasti. Para ulama berijtihad dan itu tidak pasti siapa yang benar. Itulah lahirnya mazhab fikih yang ampe. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dalam masalah khilafiyah kok kita tidak boleh mengklaim pendapat awak mutlak benar. Nah, contoh ini dalam mazhab Hanafi memang tidak ada kunut, doa kunut. Dalam mazhab Syafi'i sunat membaca doa kunut. Tetapi Imam Malik penganut mazhab Hanafi tidak ada menyalahkan mazhab Syafi'i. Bentuk tujuan mazhab Syafi'i tidak ada menyalahkan mazhab Hanafi, karena itu masalah khilafiyah. Yang masalah ini itu adalah ada satu golongan yang dinyo masalah khilafiyah itu sama jo masalah inhirafiyah tadi. Kalau tidak cocok dinyo itu bid'ah, salah. Itu contoh doa kunut. Bagi mereka contohnya ada yang berpendapat itu tidak ada. Dan orang yang baca kunut dicapnya aku yang tidak mulia. Masalah sembahyang tarawih contohnya ada yang 2-3, ada yang sabaleh. Boleh kita amalkan pendapat kita masing-masing, jangan kita menyalahkan yang lain. Jadi masalah khilafiyah itulah banyak dalam
hukum fikih itu banyak. Masalah bayar zakat fitrah contohnya ada yang mesti dengan makanan pokok, ada boleh diganti dengan pitih. Jadi yang kita sayangkan itu memang ada satu aliran gini yang kajinya hanya dua, cik sunnah, cik bid'ah. Kalau tidak sunnah berarti bid'ah. Apa nampak bahaya ini? Jadi hukum Islam itu lama sampai surga kan bukan dua, ada lima, ada. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jadi lima ada dua. Jadi kalau dua kok hukum Islam bahaya wae kok. Kalau tidak sunnah pasti bid'ah. Jadi kalau tidak sesuai dengan keyakinan dia amalan apa bid'ah. Kalau bid'ah kok masuk neraka. Sase. Ahli bid'ah itu sase. Orang sase kok pasti masuk neraka. Itu pemahaman yang keliru. Jadi sebenarnya ilmunya tadi, pemahaman agama tadi sempit. Di apa namanya kok semua seperti Khawarij dulu zaman Ali. Khawarij itu ilmunya dangkal. Mereka tuh rajin beribadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah. Tetapi pemahaman agamanya cetek, dangkal, sehingga mengkafirkan Ali sahabat Nabi, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa al-As'ari, mengkafirkan Umar bin As. Karena itu yang sampai orang kok diperintahkan dibunuh, suruh bunuh. Dia sampai kok tidak berhasil dah dibunuh kecuali hanya satu, Ali bin Abi Thalib. Sewaktu Ali keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat subuh, ditikam dari belakang. Saya yang bunuh tuh salah seorang pengikut aliran Khawarij. Saya namanya Abdurrahman bin Muljam, orang Islam itu, kuat ibadah, tapi pemahaman agamanya yang salah tadi. Nah, jadi itu pemahaman agama waktu, hati-hati kita dalam mempelajari ilmu agama. Jangan sampai kita sampai masuk kepada atau kini Khawarij itu kini namanya apa? New Khawarij itu yang mudah membom orang itu, melakukan pemboman itu. Atau namanya apa? Khawarij model baru. Mudah mengkafirkan orang. Sini bang. Bisiko saja awak haji kemudian saya sholat tarawih kan sampai 3. Jadi ada dulu sedang ustaz dia pakai ilmu sawak so ustaz tuh memakai 2 3. Setelahnya tahu sampai 3 nya tak mau ini seperti mana tidak pun tak mau. Jadi bertanya awak dulu apa memang nak do dalilnya sampai 3 atau mau 2 3 apa yang terbaik itu. Jadi kalau masalah sholat tarawih itu menurut ulama tidak ada satu hadis pun yang pasti. Tidak ada kalau dari Nabi tidak ada yang pasti tentang sholat tarawih itu. Kalau hadis Siti Aisyah itu kan Nabi mengatakan Nabi itu sholat di bulan sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu dijadikan dalil bagi yang tarawih sabale. Padahal Aisyah sendiri tidak dong itu tarawih, hanya mengatakan sholat malam. Nah, kemudian juga hadis lain tidak ada mengatakan Nabi itu sholat tarawih 20 rakaat pun tidak ada. Jadi sabana-bana kalau kenapa ada sholat tarawih itu 23 rakaat? Imam Syafi'i mengikuti amalan Umar bin Khattab. Di Umar dulu memang membuat sholat tarawih itu 23 rakaat. Bahkan Umar yang membuat sholat tarawih itu pertama secara berjamaah di zaman itu. Di zaman Umar itu kan sholat tarawih mesti ikut seorangnya. Sebab itu memang Nabi pun dalam riwayat dulu tidak panuh sholat tarawih sebulan berapa sebab di awalnya Nabi sholat tarawih kemudian Nabi tidak datang ke masjid. Sebab Nabi takut karena sahabat sangat bersemangat. Saya takut nanti ini diwajibkan buat kalian. Nah, jadi Nabi itu alasannya enggak boleh. Tapi Nabi pernah membuat itu jadi alasan bahwa itu hukumnya sunnah. Jadi kalau masalah tarawih ya, pendirian nambo. Kalau dari hadis Nabi tidak ada satupun hadis yang pasti
tentang yang pertama rakaat tarawih itu, yang kedua tentang dua-dua atau empe-empe. Tetapi dalam mazhab Syafi'i memang rakaat tarawih itu 20 tarawih, 3 witir. Itu mengikuti amalan Sayyidina Umar. Bahkan dalam mazhab Maliki lebih banyak rakaatnya lain. Lebih 30, sampai 30 sampai rakaat. Nah, lebih 30 rakaat dalam. Jadi kalau kita lihat memang sholat tarawih itu enggak, sholat sunnahnya bilangannya enggak pasti. Jadi itu kembali tadi kepada masalah khilafiyah. Jadi kita enggak boleh memutlakkan yang ini benar, yang itu salah. Jadi yang ampe-ampe itu boleh kan ampe rakaat di salam. Iya. Siko tadi ngombe. Sepanjang aku dari sebut sampai ke siko katanya. Iya. Itu rata-rata ampe salam kan. Nah, jadi Ustaz tuh mengatakan itu tidak tahu gitu kan. Berarti yang di luar yang di luar dua salam itu salah. Iya. Yang gue langsung dibahas sampai itu 2 3 tetap bisa balik juga ya. Iya. Abang dari satu kenal Itu mau sahabat boleh. Kalau dalam sholat sunat itu kan udah baca lihat Nabi kan pernah membuat ampe rakaat itu 1 salam. Jadi tidak ada, kata bahwa tadi tidak ada yang kepastian. Kecuali ada hadis yang pasti gini kok Nabi itu sholat tarawih ya, sholat tarawih seperti itu. Tapi sampai kini ulama mengatakan tidak ada yang pasti dari Nabi itu. Nah, hadis Aisyah tadi pun masih ditafsirkan. Ada yang menganggap itu sholat tarawih, ada yang menganggap itu sholat witir. Nah, tapi kalau sholat witir, Nabi kan ada membuat tanda ampe. Berarti boleh kita kiaskan kepada sholat sunat yang lain. Jadi masalah itu tidak ada kebenaran yang mutlak ada di situ. Khilafiyah ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dalilnya tadi adalah mengikuti amalan Sayyidina Umar bin Khattab. Di Umar mengambil inisiatif waktu itu disatukan orang kok dalam satu jamaah sholat tarawih. Kata Umar, inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi kalau seluruh bid'ah disalahkan, Umar sendiri sahabat Nabi mengatakan berani membuat bid'ah. Padahal itu adalah sahabat utama, dijamin masuk surga dan Nabi gitu. Jadi kita juga harus hati-hati memahami bid'ah itu. Jangan disapurato ya, apa itu bid'ah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.